Selamat pagi, masih bersama saya Andian Ari Anggra ini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep blended learning. Nah, saat ini kita masuk dalam pendidikan 4.0 atau education 4.0. Jadi education 4.0 itu adalah sistem pendidikan yang menyiapkan mahasiswanya supaya nanti jika lulus, mahasiswa tersebut bisa bersaing untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, seperti kalian tahu yang namanya RI 4.0 itu salah satu karakternya adalah industrinya atau lingkungan kerjanya banyak menggunakan ICT, Information and Communication Technology, atau bahasa Indonesianya TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran di era 4.0 ini juga harus menggunakan TIK atau ICT. Nah, salah satu pembelajarannya itu adalah disebut sebagai pembelajaran blended learning. Semua mata kuliah saya, ada COVID atau tidak ada COVID, semua mata kuliah saya sistemnya dengan blended learning. Nah, sebelum menjelaskan tentang blended learning, saya jelaskan dulu, coba Anda perhatikan di bawah ini. Ini ada 4 kuadran belajar. Sekarang kita fokus ke yang atas dulu. Yang atas ini, baik kiri atas maupun kanan atas, ini adalah kuadran belajar sinkron. Artinya, kalau di tatap muka sinkron, maka dosen dan mahasiswa bertemu di waktu yang sama. Waktunya itu sinkron. Nah, tempatnya gimana? Tempatnya bisa sama. Misalnya kita janjian ketemu hari Senin jam 9 di ruangan 211. Tempatnya sama, waktunya sama. Itu disebut tatap muka sinkron langsung. Tetapi kalau kita bertemu hari Senin jam 9 kita bertemu, tapi karena ini kondisi pandemi COVID, saya ada di Jogja, mungkin ada di Klaten, ada yang di Malang, ada yang di Jogja juga, ada yang di Bantul. Nah, kita ketemunya menggunakan teknologi video conference. Jadi, kita bertemu di waktu yang sama, Senin jam 9, tetapi tempatnya beda-beda. Itu disebut tatap muka yang sinkron maya. Nah, apa yang dilakukan kalau di tatap muka sinkron? Di tatap muka sinkron, baik sinkron langsung maupun sinkron maya, di mata kuliah saya kita akan diskusi, tanya jawab, demonstrasi, melakukan sesuatu ya, praktek, studi kasus, problem solving, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekarang di tatap muka yang bawah ya, asinkron. Kalau asinkron artinya dosen dan mahasiswa bertemu di waktu yang berbeda. Misalnya, kalau saya perhatikan dulu ya, kakak-kakak kelas Anda itu sukanya kalau belajar itu malam hari. Sementara saya sebagai dosen, saya lebih senang mengajar pagi hari. Nah, artinya waktu optimum saya untuk mengajar, yaitu pagi hari, itu kan berbeda dengan waktu optimumnya mahasiswa untuk belajar, yaitu malam hari. Nah, oleh karena itu, perlu ada tatap muka yang disebut tatap muka asinkron. Dosen dan mahasiswa mengadakan pembelajaran di waktu yang berbeda. Nah, itu kita sebut tatap muka asinkron yang difasilitasi dengan misalnya Bismart. Nah, untuk tatap muka asinkron itu sendiri, masih kita bagi dua, asinkron mandiri dan asinkron kolaboratif. Di asinkron mandiri itu artinya Anda beraktivitas secara individual, nggak butuh bantuan orang lain, nggak butuh bantuan mahasiswa lain. Misalnya, Anda membaca PDF, Anda melihat video saya, atau Anda mengerjakan kuis. Nah, itu asinkron mandiri. Kalau asinkron kolaboratif, misalnya Anda berdiskusi. Diskusi itu kan nggak mungkin satu orang, minimum harus ada 2 orang. Kemudian mengerjakan tugas kelompok dan lain sebagainya, itu asinkron kolaboratif. Nah, jadi di mata kuliah saya, kalau saya ingin menjelaskan sesuatu, maka penjelasan saya itu saya buat video. Kemudian videonya saya unggah di Bismart, sehingga Anda bisa melihat video itu kapan saja, di mana saja. Bagi Anda yang waktu on-nya untuk belajar jam 12 malam, silahkan kamu ketemu saya jam 12 malam. Bagi yang suka belajar subuh, silahkan kamu ketemu saya saat subuh. Sementara saya sendiri sukanya mengajar pagi. Jam 7 sampai jam 12 itu waktu optimum saya. Jadi, mari kita bekerja sendiri-sendiri di waktu optimum kita masing-masing. Jadi nanti saya mengajar Anda, saya videokan, saya memvideokannya pagi hari, saya unggah, ditaruh di Bismart. Nah, kamu bisa melihat rekaman saya kapan saja, di mana saja. Ya, itulah yang disebut teknologi asinkron. Nah, kalau yang disebut blended learning itu adalah
Suatu perkuliahan, suatu proses pembelajaran yang mengkombinasikan 4 jenis tatap muka ini. Nah, untuk mata kuliah saya, ketika tidak COVID, maka ada suatu tatap muka yang sinkron, ada juga suatu tatap muka yang asinkron. Sesuai peraturan akademik di UNY, suatu mata kuliah itu boleh blended learning 50%. Jadi kalau mata kuliah saya biasanya asinkronnya ini 50%, yang sinkron juga 50%. Jadi di blending, dicampur. Nah, saat ini karena kondisi pandemi, maka sinkron langsung ini kan tidak ada. Ya berarti nanti saya akan memblending 3 tatap muka ini ya. Jadi kadang asinkron mandiri, kadang asinkron kolaboratif, dan kadang yang sinkron maya. Nah, kurang lebih seperti itu ya yang akan dilakukan di mata kuliah matematika. Nah, karena sekarang sedang dalam kondisi pandemi, maka tatap muka sinkron langsung ini kan tidak ada. Nah, oleh karena itu, nanti di mata kuliah ini saya akan memblending, mencampur 3 atau 2 dari tatap muka ini. Ya, jadi asinkron maupun sinkron maya. Nah, ketika kita bertemu di sinkron maya menggunakan video conference, maka saya tidak akan menjelaskan materi kuliah kepada Anda. Materi kuliah sudah saya videokan, saya letakkan di sini. Lalu apa yang akan dilakukan saat sinkron maya? Ya, kita diskusi. Ya, jadi ketika sinkron maya, saya akan melakukan aktivitas-aktivitas yang saya butuh jawaban cepat dari Anda. Saya bertanya, Anda menjawab. Nah, itu kita lakukan di tatap muka yang sinkron maya menggunakan video conference. Nah, untuk video conference ini silahkan Anda download 2 provider video conference yang populer sering digunakan di UNY, yaitu 1 Google Meet dan 2 Zoom. Oke, demikian penjelasan saya mengenai konsep blended learning yang akan dilakukan di mata kuliah pengetahuan bahan pangan. Terima kasih.